akan menjadi global player yang sebenarnya. Inilah yang membuat kalau si Sotomayor yang gak penting ini ngajarin bernegara, apalagi mendapat mandat, ngedengpol dan bahkan berani adu sama siapapun kandidat yang mau maju di 2024. Tapi bersyukurlah kalian yang pengen maju di 2024. Si Bosman bukan orang politik, ini jadi buruh kaleng-kaleng aja. Buruh yang mana skala milenial, ecek lah. Buktinya buzzer lebih pinter. Lihat aja komen buzzer, bisa mematahkan semua ilmu Bosman yang menang cek. Kembali ke topik kolonialisasi 5.0 yang akhirnya dipakai Cina, yang terang-terangan mengganggu hegemoni Amerika, yang akhirnya diperangi oleh Partai Republik Trump. Rakyat Amerika baru tersadar hegemoni Tiongkok dengan obor adalah menggunakan economic approach, bukan military approach. Pendekatan militer Amerika ala kolonialisasi 4.0 yang dipakai hegemoninya. Amerika kaget di tahun 2017 mulailah terjadi perang dagang dengan Cina. Partai Demokrat dengan Cina. Sekarang Amerika baru sadar kolonialisasi 5.0 yang obor, itu semua jalan Tiongkok masuk adalah dengan obor. Di Sri Lanka, di Pakistan, di Italia, di Malaysia, dalam tanda kurung ya, Port Klang adalah pelabuhan kapal Cina. Karena itu Cina tidak berhenti di Singapura. Catat ya, catat. Dan itu semua dicegah oleh hegemoni Amerika. Sekali lagi, semua itu bukan urusan kita. Indonesia bagaimana? Saat ini memang langkahnya agak kurang paham geopolitik dunianya yang sangat dinamis ini. Indonesia masih gagal. Tersering langkahnya hanya membangun narasi politik saja. Belum langkah gebrakan aksi nyata dan punya posisi tawar selain ngajak FDI, please invest in my country. Jadi ada baiknya kita ingatkan ada kekuatan lain, kekuatan tawar Indonesia. Kok nggak dilirik pejabat itu? Dalam negeri loh ini. Oke, kita rakyat sing sabar karena memang kita bukan oligarki yang bisa jagongan di teras kantor pejabat melobi dengan diskusi-diskusi santai mereka. Ya sudah, supaya paham dengan kolonialisasi 5.0 yang diajari di Akademi Militer Lapinya. Apa itu kolonialisasi 5.0 yang dipakai Tiongkok? Mereka mengilustrasikan dengan apa yang dipakai Gajah Mada, mempersatukan Nusantara. Kita semua tahu menyatunya Nusantara di bawah panji gula kelapa merah putih Majapahit hampir tidak ada tumpah darah. Hanya Pajajaran yang melawan sebentar dan akhirnya terjadi kesepakatan juga. Walaupun armada perang laut Majapahit kuat, namun penyatuan Nusantara tidak pakai military approach, tapi pakai economic approach, pendekatan ekonomi. Apa yang dilakukan para duta-duta Majapahit tersebut? Mereka dalam tanda petik meminjamkan emas Majapahit yang harus dibayar dengan upeti setiap tahunnya, di mana akhirnya kerajaan yang kemudian hari dinyatakan wilayah Nusantara tersebut berada di bawah panji gula kelapa, panji bendera merah putih dipasang sebagai persetujuan kerjasama bilateral tersebut. Sejak saat itu, gula kelapa, panji merah putih berkibar di seluruh wilayah Nusantara. Mulai dari Semenanjung Malaysia sampai Melanesia Timur dan Filipina di sisi utara. Wilayah masing-masing kerajaan tadi menjadi makmur, namun ada porsi Majapahit di sana. Jadi tidak heran, di semua kerajaan Nusantara pasti punya pusaka emas. Apa yang dilakukan itu dikenal dengan strategi sharp power kolonialisasi 5.0. Pada saat itu, itulah perluasan wilayah Sau, wilayah budaya elok dimainkan oleh Patih Gajah Mada. Cepat, tanpa terasa, menjadikan Majapahit negara maritim terbesar di dunia. Sehingga kalau ada yang bertanya kenapa lubuk keluarga Bosman sebagai shadow waktu itu, ada kata-kata swift, silent, deadly dalam bahasa Sanskerta. Sahabat sekarang jadi paham kan manuver cantik Patih Gajah Mada menyatukan Nusantara menggunakan moto itu. Oke, baiklah, ini hanya sekilas informasi tentang kolonialisasi 5.0 yang protokolnya dijalankan Tiongkok sekarang. Jadi bukan masalah jumlahnya hanya sedikit, hanya negara nomor 3 atau nomor 4 berinvestasi di Indonesia itu loh ya. Saya saat ini bersyukur sekali dengan pejabat sekarang pintar-pintar sehingga Indonesia tidak kena jebakan ilmu yang bangsa Indonesia sendiri pemilik. Gak mungkin pejabat Indonesia segeblek itu kemakan kolonialisasi 5.0. Tidak mungkin, tidak percaya saya.
sejumlah elemen masyarakat kembali dibuka pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mereka meminta agar MK menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden. Tercatat MK telah 13 kali menolak gugatan penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Di sisi lain, partai politik di DPR tetap bertahan tidak akan mengubah persyaratan dalam undang-undang pemilu. Untuk membahas lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem, Saan Mustafa. Selamat sore, Kang Saan. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Kang Refli. Sore, dan Oke, dan ada pakar hukum tata negara, Refli Harun. Selamat sore, Bang Refli. selamat sore. Makasih. Oke, saya mau ke Bang Refli terlebih dahulu, nanti baru saya ke DPR, ke Kang Saan. Bang Refli, Anda ditunjuk sebagai kuasa hukum para pemohon, saya sebutkan ya, Gatot Nurmantio, kemudian Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono, anggota DPD juga ada, kemudian Partai Umat untuk gugatan ambang batas pencalonan presiden di MK. Dan ingin kami tanyakan, apa motifnya? Apakah motifnya untuk mendukung salah satu tokoh yang ingin maju sebagai capres tapi terbelenggu ambang batas pencalonan, Bang Refli? Ya, motifnya adalah saya mendukung salah banyak tokoh. Jadi, yang saya dukung Gatot Nurmantio, Ridwan Ramli, kemudian Puan Maharani, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Saan Mustafa, dan semua tokoh-tokoh Indonesia yang layak menjadi presiden dan mampu menunjukkan kualitas dan intelektualitasnya bahwa dia adalah orang yang memang terpilih bisa menjadi famous interpare. Nah, itu dia. Artinya memang banyak tokoh yang kompeten di Republik ini tapi terbelenggu oleh ambang batas sehingga harus dihapus begitu ya, itu motifnya. Itu poinnya, itu motifnya. Karena kita ingin melihat demokrasi ini berkembang ya. Dan sebagai pengamat saya ingin melihat debat pilpres itu debat yang cerdas, bukan debat tanya jawab gitu. Oke, Bang Refli, kita tahu ini bukan gugatan pertama ya yang diajukan ke MK, sebelumnya sudah ada 13 kali gugatan dan seluruhnya ditolak oleh MK. Apa kemudian yang membedakan dari gugatan pilihan Anda dengan gugatan yang pernah ditolak oleh MK? Ya, ini perlu juga itu 13 kali ditolak. Ya, sebenarnya ketika pilpres dan pilek ini serentak, itu MK itu cuma memutuskan satu permohonan saja yang memang sampai kepada substansi permohonan. Yang lainnya itu dinyatakan tidak dapat diterima MK karena gugatan atau permohonan itu berbarengan. Itu mekanisme putusan MK begitu, kayak omnibus law contohnya. Kan hanya satu itu yang diputuskan. Tapi sisanya emo karena dianggap kehilangan objek. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat argumentasi MK untuk menolak penghapusan presidensial threshold sangat sederhana dan bahkan mudah sekali dipatahkan. Hanya 3 hal saja. Dia bilang memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dia sendiri bilang belum terbukti juga. Yang kedua adalah open legal policy yang menurut kita close legal policy karena sudah jelas mandat konstitusinya. Yang ketiga dia bilang itu adalah cuma tata cara, padahal kita bilang itu substansi, nggak bisa lagi tata cara. Jadi menurut saya ya, kalau berdebat sama hasil MK pun kita mampu. Jadi apa yang diputuskan MK itu sangat sederhana dan karena itu kita ingin menantang MK ya untuk meninjau kembali putusannya agar dia sadar bahwa soal presidensial threshold ini adalah soal yang genting dan penting bagi masyarakat atau demokrasi ini. Oke, dengan 3 pertimbangan MK tadi, Anda yakin ya bisa kemudian mematahkan putusan MK? Sangat mudah mematahkannya. Yang penting MK fair aja. Artinya tidak ada tekanan dari hakim MK untuk memutuskan ini secara independen. Tidak ada kekhawatiran misalnya mereka dijerat oligarki politik dan kekuasaan. Karena presidensial threshold yang mereka pertahankan argumentasi konstitusional itu menurut saya sangat sederhana dan bahkan bisa membantah di konstitusi yang disampaikan oleh semua hakim konstitusi yang salah satu biasanya tadi. Ya, oke, nanti kita tanya soal politik di para hakim MK begitu ya nanti. Kita akan masuk ke situ, tapi saya mau tanya yang lain dulu ke Kang Saan. Kang Saan, sikap parpol di DPR juga terbelah. Artinya ada yang sepakat bahwa ambang batas presiden itu harus dihapus, ada yang tidak. Nah, partai Anda adalah salah satu yang setuju bahwa ambang batas harus sesuai begitu ya, harus tetap ada, tidak dihapuskan. Alasannya apa? Kenapa Nasdem tetap bertahan dengan ambang batas pencalonan presiden yang 20 dan 25% itu? Ya gini, pertama ya, soal presiden
reform bukan persoalan berbeda 2024. Pertama itu kita sambung ya presiden 2004, presiden threshold kan sudah ada. 2004 sudah ada presiden threshold, 2009 ada presiden threshold, 2014 juga ada presiden threshold, 2019 ada presiden threshold. Dan sekarang isu lagi menurut saya ini kan persoalan klasik. Nah yang kedua, apa yang diperjuangkan oleh Bang Refli dan kawan-kawan masuk ke gugatan di Mahkamah Konstitusi, tentu sebagai aktivis parpol saya menghormati dan menghargai, dan tentu apapun nanti yang diputuskan terkait presiden threshold pasti akan DPR maupun partai-partai tindak lanjuti, itu pasti akan lakukan. Nah, yang kedua yang terkait dengan soal partai-partai, seingat saya ketika revisi undang-undang pemilu ini dilakukan sebelum terbit, hampir semua partai sudah ada. Siapapun bisa berada di sini sesuai minat dan passion. Semoga kalian juga bisa menghidupkan kembali impian perjalanan ke Singapura dengan perspektif yang baru. Hidup seimbang itu penting banget untuk sekarang ini. Selain membuat kita bahagia, secara otomatis kita akan lebih produktif. Tapi ini apa ke arah kawasan apa? Meskipun kita dihujani oleh berbagai macam tugas, jangan lupa berhenti sejenak dari kesibukan, beristirahat dan meluangkan waktu dengan orang terdekat. Keseimbangan itu sangat mungkin didapatkan dengan sarana yang tepat. Dengan sarana yang tepat, hidup kita jauh lebih mudah dan efisien. Efisiensi adalah kunci. Masih lanjut tentang ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan bagian utara. Ya, tambah tegang kita tambah kuat informasi baru. Kaum globalis yang anti nasionalis sedang menghitung pundi-pundi harta mereka. Dan salah satu di antaranya adalah Mark Zuckerberg yang memberikan informasi palsu tentang COVID di dunia maya. Sudah siap kita bergosip? Makin digosok makin sih. Bagi kaum globalis adalah kaum yang membenci Bung Karno ini. Bagi mereka negara atau state itu less important. Negara itu kurang begitu penting. Paspor mereka bisa saja hijau berlambang Garuda. Tinggal mereka, rumah mereka di Singapura, pabrik mereka di Australia, bisnis mereka ke Tiongkok, bank mereka di Cayman Island, kantor pusat mereka di London, investor mereka di New York. Mereka tidak punya nasionalisme. Bagi mereka, negara itu tidak penting. Jabat itu mereka bisa pilih di manapun. Peraturan negara bisa mereka bayar untuk kepentingan mereka. Yang mereka butuh adalah penekan, alat tekan, dan saat ini alat tekannya adalah COVID-19. Maka data dari Goldman Sachs terbaru menyatakan bahwa akhir 2022 corona tidak bisa hilang dari muka bumi dan hampir di setiap negara hal ini masih menjadi keras. Goldman Sachs adalah bagian dari The Have, bagian dari Hindenburg, sekitar agar salah persepsi. Persepsi adalah reses, bahasa Latin dari istirahat. Jadi kalau corona berdampak membuat 3 bulan aktivitas ekonomi menurun tinggal 20% misalnya, itu ekonomi dalam
reses dalam keadaan istirahat, dalam keadaan resesi. Efek resesi yang tidak terkendali adalah naiknya inflasi. Saat ini semua masih terjaga, masih aman. Dalam 2 bulan ke depan, kalau corona teratasi, ekonomi Indonesia masih dikatakan dalam keadaan menjadi 9 bulan dari sekarang baru selesai, baru November akhir tahun 2020 selesainya. Maka ekonomi resesi tadi pasti jadi depresi, tekanan berat, dan kalau ekonomi dianggap sampai 2 tahun bisa jadi Great Depression. Maka untuk keluar dari Great Depression, jurusnya pasti baru dalam tanda kutip. Itulah the new normal. New normal inilah yang akan menjalankan ekonomi ke depan sehingga resesi lagi, depresi lagi, dan begitu seterusnya. Dari sisi kebenaran, sekarang pertanyaannya, fakta mana yang kalian tampakkan? Halo Sobat Fighter, jumpa lagi dengan kami di channel Hope Fighter. Hari ini kami akan mereview Shin Bet edisi pertama kami. Nah, ini dia penampakannya. Berikut ini isi sebuah ungkapan tentang negeri yang dianugerahi Tuhan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Satu, kita booming minyak di tahun 70-an. Pada saat itu, ternyata rakyat dan negara nggak dapat apa-apa. Malah anehnya, Pertamina hampir bangkrut. Pertanyaan berikutnya, kemana duitnya? Berikutnya adalah di tahun 80-an, kita booming kayu. Yang kemudian hutan Sumatera dan Kalimantan dibabat habis, dijual oleh oligarki rakus. Rakyat dan negara juga nggak dapat apa-apa. Pertanyaan berikutnya, pada kemana sesungguhnya duitnya? Yang ada hanya lingkungan hancur, dan kalau hujan sedikit aja langsung banjir, tanah longsor. Berikutnya adalah di tahun 2000-an, kita booming lagi, mineral, batu bara, dan lain sebagainya. Negara dan rakyat juga nggak dapat duit apa-apa, kecuali lingkungan jadi hancur di semua daerah, dan yang lebih nggak masuk akal lagi, 95% eksportirnya tidak punya NPWP alias tidak bayar pajak. Sungguh, sebetulnya Tuhan itu sudah kasih kita beberapa kali kesempatan atau rezeki besar, tapi kita nggak becus mengelolanya. Hanya segelintir manusia yang dekat dengan kekuasaan serta penguasa saja yang mendapat manfaat. Fakta data yang lain lagi kita jelaskan. Dari tahun 2000 hingga sekarang tahun 2022, GDP per kapita naik 250%, yaitu kontribusi zaman Pak SBY itu naiknya 215%. Dia beruntung karena harga komoditi naik pada saat itu. Sebelum zaman Pak SBY adalah zaman Ibu Mega naik 25%, dan zaman sekarang dalam 7 tahun baru naik 10%, alias dalam 7 tahun setahunnya hanya naik 1,5% saja. Sungguh, dalam 7 tahun terakhir ini juga hutang menumpuk menjadi 6.600 triliun atau naik hampir 4.600 triliun dari hutang negara sebelumnya di tahun 2014. Belum lagi ditambah hampir 2.000 triliunan hutang BUMN yang baru. Maka bisa dikatakan 3 kali kesempatan di tahun kelolaan negara dalam 20 tahun terakhir terbukti manajemen kelolaan negaranya juga tidak bisa membuat rakyat sejahtera dan bisa membuat negara yang utuh. Secara ekonomi hampir tidak ada kenaikan berarti, hanya 10% dalam 10 tahun dipotong inflasi akumulasi 7 tahun. Yang minus lah negara Indonesia ini. Semua ini karena apa? Karena sistem bernegaranya kah? Karena sistem politiknya kah? Atau individu pemimpinnya? Atau orang-orang di sekelilingnya yang tidak mampu? Banyak memang sudah dilakukan, infrastruktur benar dibangun. Namun BUMN yang membangun kok bangkrut? Sesungguhnya rakyat jadi dapat apa? Sama dengan 3 peristiwa besar yang telah berlalu. Boom minyak, boom kayu, boom tambang, zong semua buat rakyatnya. Oke, kita bahas manajemen bernegara sekarang. Kita diskusikan soal subsidi BBM yang dicabut, di mana subsidi niatnya membantu, namun ternyata membuat rakyat manja yang sudah kronis dimanja selama 40 tahun lebih akibat subsidi. Dan ternyata di sisi lain kita tidak dapat apa-apa juga setelah memanjakan rakyat tersebut. Lalu 1 tahun ini subsidi BBM dialihkan, kita dapat sekitar 350 triliun yang digunakan untuk membangun jalan kereta api di seluruh Indonesia, namun belum menunjukkan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga.
terdapat fakta lain lagi, yaitu ternyata hutang negara juga meningkat tajam. Adakah solusinya, wahai kaum Lumai? Ya ada. Begini melihat masalah dan peluang. Kekuatan bangsa Indonesia salah satunya adalah kekuatan alam mineralnya. Baik yang ada di atas permukaan tanah yang kategorinya food atau rempah atau spice, juga yang ada di dalam tanah yang disebut mineral. Oleh karena itu kaum Lumai mempunyai roadmap. Di awalnya berupa inisiatif, namanya Spice and Metal Roads Initiative. Spice Road akan membuat Indonesia menjadi food country pengendali pangan dunia, dan Mineral Road akan membuat Indonesia menjadi pengendali mineral dari 99,9% fine metal atas seluruh mineral yang ada di tabel periodik dalam kategori noble metal, PGM atau precious group metal, dan juga metal lainnya. Spice Road ada lahan di permukaan tanah dan ada yang di laut. Kita bicara laut dulu. Kita akan berantas illegal fishing. Kapal-kapal nelayan asing terutama Tiongkok akan ditenggelamkan dengan cara keras. Seperti zaman Bu Susi dulu yang ternyata membuat gak nyaman banyak pejabat pro Tiongkok. Dan Bu Susi keluar dari kabinet karena mengganggu income pejabat pro Tiongkok. Kita akan hajar lebih sadis dari Bu Susi ke depannya. Kalau perlu Bu Susi lagi pelaksanaannya dan ditambah power lebih besar lagi dia. Apa yang terjadi kemudian? Pasti industri perikanan cold storage di Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan RRC atau Tiongkok bakal kosong alias tutup. Orang mereka nyolongnya dari Indonesia. Lalu dengan dibuatkan kapal nelayan serta dimodali dengan kapal berbunga 0%, akan ada 500.000 kapal motor baru nelayan yang membuat 30 juta masyarakat laut yang hidupnya bergantung dari hasil laut. Pendapatannya bakal naik 3 kali lipat dari saat ini. Jadi berani nggak ambil peluang tersebut? Mobil ini gue beli pakai Easy Deal. Easy Deal itu program finansial yang smart. Gue bisa punya mobil sekeren ini dengan budget mobil standar aja. Dan cuma itu, ada Easy Deal yang hemat. Jadi gue bisa pilih deal yang oke buat 10%, di mana yang 90% di merger, diakuisisi sesama BUMN, dan ditutup. Pegawainya diberikan golden shake hand. Lalu pegawai dari pemerintah pusat dan daerah juga tinggal 50%. Dan sekali lagi, semuanya diberikan golden shake hand. Inilah rencana demi membuat Indonesia menjadi negara superpower. Maka sekali lagi, sistem administrasi negara akan di-IT-kan, akan didigitalkan, dan akan di-blockchain-kan. Sehingga tenaga kerja administrasi di pemerintah pusat daerah akan menjadi ringkas, menjadi sederhana, juga departemen di kementerian, serta pegawai BUMN. Pastinya BUMN bukan lagi senjata ekonomi yang akan menjadikan rakyat Indonesia hanya pasar. BUMN bukan lagi kompetitornya UKM. BUMN bukan lagi akan di bawah kementerian. BUMN bukan lagi tempat para pengangguran pemenang sukses pemilu. BUMN bukan lagi raja impor puluhan dolar, tetapi BUMN menjadi sarana agen perubahan yang mana jumlah pegawainya hanya sedikit karena semuanya berbasis IT. Pastinya ada 3 juta orang akan mendapatkan golden share bersama uang tali kasih. Bagaimana menghidup dan berapa yang dikatakan? Cara perhitungan golden shake hand adalah lama kerja dikali 20 dikali gaji terakhir. Misalnya gajinya 5 juta sebulan. Lama kerja 10 tahun. Maka rumusnya adalah 10 tahun dikali 20 atau 200 dikali 5 juta. Maka dia akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Sekali lagi, dia akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Total dalam 5 tahun akan ada 3 juta pegawai, di mana negara akan menyediakan anggaran berjumlah 5 triliun untuk golden shake hand. Apa efeknya? Bayangkan, 50% uang tadi pasti akan masuk dunia usaha, masuk ke dunia UKM. Pasti ekonomi perputarannya akan naik, triple transaksinya, triple nilai pasarnya. Alasan teknik lain, karena saat ini uang beredar hanya 40% dari PDB alias hanya 6.600 triliun, maka jika ditambah uang hasil golden shake hand masuk beredar ke masyarakat, maka ekonomi akan tumbuh cepat. Jadi, sebagai informasi tambahan sahabat, negara Singapura, Jepang, uang beredarnya 120% dari PDB. Indonesia, kalau 50% ditambah diedarkan dari yang 40% yang sekarang alias 100% uang beredar sama dengan PDB, maka akan ada tambah 8.000 triliun uang baru beredar, di mana yang 3.000 triliun adalah untuk golden share, yang 5.000 triliun lainnya ya buat yang lain yang produktif gitu loh. Makanya terima saja MMT sebagai strategi ekonomi, simbol dari kebangkitan ekonomi akar rumput. Printing money masih terbuka luas berbasis PDB. Nanti cetak uang berikutnya baru berbasis sumber daya alam atau sovereign wealth fund. Itu juga sudah ada plan satu ya.
Bagaimana kita meniru dan menjadi lebih besar dari Tiongkok? Kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana kita menjawab? Pertama, ciptakan proyek nasional sebagai lokomotif pembangunan ekonomi, seperti membangun infrastruktur dinamis, perumahan, mesin perang, satelit komunikasi big data, ketahanan energi, food country, kesehatan, dan pendidikan nasional kelas dunia. Proyek nasional ini satu, bagaimana membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045. Untuk itu kita jelaskan apa itu negara superpower terlebih dahulu. Negara superpower itu terdiri dua hal, ada yang mendominasi dan kekuatan militernya terbaik di dunia. Apa yang mendominasi? Tiongkok itu misalnya mendominasi perdagangan dunia. Tiongkok juga mendominasi transportasi laut dunia serta jaringan distribusi. Amerika apa yang didominasi? Amerika itu mendominasi minyak bumi dan gas, real estate, informasi teknologi, digital dan satelit, komunikasi, sains, medicine, alat perang, armada tenggara, sampai hiburan seperti kasino, bola, dan Hollywood. Mereka menguasai. Jadi kalau Indonesia mau menjadi negara superpower, maka harus ada dua hal lagi. Ada yang mendominasi dan kekuatan militernya mumpuni. Militernya harus sampai punya Sixth Army atau angkatan teknologi, Space Army, pasukan Antartika. Pastikan seluruh produksi militernya buatan dalam negeri dan satelit, kapal selam, satelit buka pesawat mental dan sekarang berbasis drone, senjata militer nuklir dan magnetic resonance harus punya semua teknologi kemudian bagaimana memiliki dominasi ekonomi. Indonesia harus mendominasi bursa menggarungkan kekuatan api dan kekuatan angin. Indonesia buatkan pelan-pelan dan detail cost accounting berapa biaya modal belanja untuk membuat semua itu terjadi 24 tahun dari sekarang. Kita tahu tahun selama 24 tahun terus 11.000 triliun rupiah. Maka perhitungan sangat yang sehat. Dan mengingatkan Tiongkok itu awal-awal tahun 80 hingga tahun 90 itu membangun masih asal-asalan, masih coba-coba dan berani. Tos uangnya ada ya. Kalau familiar ya dengan kata-kata pokoknya uangnya ada. Seluruh Tiongkok yang 3 kali pakai wisata itu biasa. Dirinya disebut wakil diri dan air jalanan jembatan semua jelas hukumnya. Dan Tiongkok di tahun 90-an itu adalah ilmu teori santri. Semua dikopi, semua dipilih, semua didivisasi. Pemerintah kecil lihat pura-pura tidak tahu tak mau mereka yang mendominasi. Lalu tahun 2012 dengan meniru tadinya ilmu teori identifikasi apa dalam bahasa kita namanya bisa karena biasa. Mulailah kepercayaan negara lain yang sama. Anti malah kemudian bermitra dengan produsen Tiongkok untuk mampu membuat kebutuhan mereka. Ternyata lima tujuh kebijakan yang terakhir dan kekuatan kerja bangsa Tiongkok dimanfaatkan untuk produksi dulu. Bahkan Amerika pun menggeser 40% manufakturnya ke Tiongkok, hingga Eropa serta Korea Selatan. Itu setelah bertahun-tahun ini tertunda meniru. Inilah yang kita harus lakukan. Inilah yang Indonesia harus lakukan. Dengan dan inisiatif meniru duplikasi kopi di mana selama ini berkembang di tahun 2029 nanti Indonesia mulai harus menjadi innovation country. Jangan cuma kembali ke awal. Pastikan industri mineral Nusantara adalah tulang punggung kuat karena kekuatan transaksi pada logam mahal tadi bisa merupakan 3 kali nilai uang Indonesia. Dunia butuh mineral. Sini, sekarang mineral world itu adalah jalur sisa baru. Kendali atas maritim, pangan, dan mineral adalah Indonesia baru. Nusantara besar Nino.
Mau tahu bisnis 5.0 yang ada hanya dua kata yang kita kenal, konspirasi dan mafia. Sebuah fakta adalah sudah 7 presiden mafia pangan tidak hilang, mafia migas tidak hilang. Namanya hilang total, tapi pelakunya mutar. Oke, saya beri ilustrasi. Kalau Anda sebagai pengontrol minyak mentah di Timur Tengah, biasa jual ke broker Anda di Indonesia, katakanlah namanya Ria. Ria dikatakan orang asal baru sebagai bagian dari penguasa lama. Lalu Ria diganti orangnya atas nama negara. Katakan Anda sahabat yang terpilih. Nama Anda katakanlah Abdul. Abdul datang ke pengontrol minyak mentah tadi, lalu berkata, saya atas nama Indonesia mau beli minyak mentah Anda. Lalu si pengontrol minyak tadi tanya, siapa Anda? Anda jawab, saya utusan resmi pemerintah Indonesia. Dia tanya balik, Rianya mana? Oh, dia tidak dipakai. Dia masih minyak di Indonesia. Si pengontrol dalam hati berkata, komisi saya siapa nanti yang bayar? Biasanya ada di ekonomi yang sudah 10 tahun tinggal transfer. Kemudian kalau sudah nggak tahu kali ada komisi di sini. Kemudian si pengontrol minyak saya nggak mau kalau nggak pakai ini. Oh, dia mafia minyak di Indonesia. Gak ada transaksi, walaupun Satu lagi kekasih yang terbaik.